Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Mengingat malam Jumat Kliwon, selalu terbayang sebuah peristiwa yang pernah menggemparkan daerah tempat tinggalku. Kejadian itu berkaitan dengan Hodam Hitam, sebuah entitas yang diyakini dimiliki oleh setiap manusia. Saat peristiwa tersebut terjadi, aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Pagi itu, seperti biasa, aku bersiap berangkat ke sekolah. Rumahku cukup jauh dari sekolah, dan karena tidak memiliki sepeda, yang saat itu masih menjadi barang mewah, aku selalu berjalan kaki. Ada dua jalur yang bisa aku tempuh, jalan raya atau jalur yang menyusuri sungai. Jalur jalan raya lebih panjang, memerlukan tenaga dan waktu lebih karena rutenya yang memutar. Sementara jalur sungai lebih singkat dan langsung menuju sekolah, tetapi melewati kuburan desa. Bagi anak-anak seusia itu, kuburan adalah tempat yang menakutkan, penuh dengan cerita seram tentang kelewang, hantu berwujud api, sumur yang menjadi tempat kuntilanak duduk, hingga wergol yang tinggal di dalam pohon-pohon bambu. Pada hari itu, entah kenapa, aku memilih jalur yang menyusuri sungai. Suasana desa pagi itu masih sepi. Jarak antar rumah cukup jauh, dan hanya sedikit kepala keluarga yang tinggal di sana. Ketika mulai memasuki area perkuburan, di mana rumah-rumah sudah jarang terlihat, hanya hamparan tanah luas dengan pohon-pohon bambu yang bergoyang ditiup angin, aku merasakan sesuatu yang janggal. Di jalur utama di samping gapura kuburan, banyak orang berkumpul, berdiri memandang sesuatu dengan raut wajah yang menunjukkan keheranan, ketakutan, dan rasa penasaran. Aku mendekat, penasaran dengan apa yang terjadi. Di tengah kerumunan, pandanganku tertuju pada pohon randu besar yang menjulang tinggi. Di sana, aku melihat seorang pria tua tergantung dengan tubuh yang melayang-layang di udara. Itu adalah kali pertama aku menyaksikan seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Pria tua tersebut aku kenal dengan baik. Perasaan campur aduk memenuhi diriku, bingung, takut, dan tak tahu harus bereaksi bagaimana. Seorang tetangga yang melihat kehadiranku segera menarik tubuhku dan menutupi mataku sebelum membawaku menjauh dari tempat itu. Aku menurut tanpa banyak bicara. Saat menjauh, terdengar percakapan para ibu yang menyebut bahwa hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Sebagai bagian dari tradisi kejawen, Jumat Kliwon dianggap sakral, terutama di desa kami yang masih dikenal sebagai Desa Wingit, tempat kepercayaan lama masih begitu kental. Setelah kejadian itu, desa kami menjadi gempar. Warga saling berbisik, membahas siapa yang bersedia menjaga makam selama 7 hari setelah jenazah dikuburkan. Banyak yang menolak dengan berbagai alasan, dari masalah kesehatan hingga alasan yang tampak dibuat-buat. Akhirnya, setelah perundingan, 2 pemuda, Pak RT, dan 1 anggota keluarga setuju untuk melaksanakan tugas tersebut. Malam pertama setelah pemakaman, suasana terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, tidak ada suara binatang malam, dan perasaan tidak nyaman menyelimuti rumah-rumah di sekitar. Semua ini membuat orang-orang mulai meragukan keputusan mereka untuk tetap pergi ke makam malam itu. Gogon, salah satu pemuda yang mendapat tugas menjaga makam, sebenarnya merasa berat hati untuk menerima tugas tersebut. Namun, karena salah satu anggota keluarga almarhum adalah sahabat karibnya, ia terpaksa setuju. Seharian, Gogon mengurung diri di rumah, gelisah dan tidak bisa tidur. Kematian karena bunuh diri, menurut kepercayaan, membawa bala atau bencana, membuatnya merasa was-was. Meskipun begitu, ia bertekad hanya menjaga makam 1 malam sebagai bentuk solidaritas kepada sahabatnya yang sedang berduka. Malam pun tiba, dan Gogon menunggu di dalam rumah, sesuai dengan arahan Pak RT yang akan menjemputnya bersama pemuda lain. Saat terdengar ketukan di pintu, Gogon terkejut melihat sahabat karibnya, Andi, anak almarhum, datang menjemput lebih dulu. Andi mengajak Gogon untuk segera berangkat. Meskipun Gogon merasa aneh karena tidak melihat Pak RT dan pemuda lainnya, ia tetap ikut bersama Andi.
Gogon berjalan lebih dulu, sementara Andi mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, mereka berbicara untuk mengusir rasa sepi, namun suasana hati Gogon semakin tidak enak. Andi hanya menjawab jika ditanya, selain itu ia diam saja. Ketika mereka tiba di jalan setapak yang dikelilingi pohon bambu, perasaan cemas Gogon semakin kuat, terutama saat mendengar suara-suara aneh dari gesekan batang bambu yang terdengar seperti tawa kecil. Dengan senter di tangan, Gogon terus berjalan, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa Andi tidak lagi berada di belakangnya. Dengan dada berdebar, Gogon mencari sahabatnya, memanggil namanya dengan panik. Rasa takut semakin menguasainya saat melihat seseorang meringkuk di antara rimbunan bambu, tampak seperti sedang bersembunyi. Gogon mendekat, merasa yakin bahwa Andi sedang mengerjainya, namun niatnya untuk memaki sirna ketika ia melihat sosok itu ternyata Pak Badir, tukang becak sekaligus ayah Andi. Pak Badir bertanya pada Gogon mengapa ia berada di tempat itu, namun Gogon hanya bisa menggelengkan kepala, lupa akan alasannya sendiri. Pak Badir mengajaknya pergi ke sungai untuk melihat hasil pancingannya, dengan janji memberikan sebagian jika hasilnya lumayan. Dalam perjalanan, Pak Badir bercerita bahwa hidupnya sedang dililit hutang dan merasa kesulitan karena anak-anaknya tidak mau membantu. Gogon merasa simpati, tetapi ia sendiri juga belum bisa mencari uang, sama seperti anak bungsu Pak Badir. Di sepanjang perjalanan, Gogon terus merenung, mencoba mencari alasan mengapa ia berada di tempat itu, sambil menyinari jalanan yang suram. Di sampingnya, Pak Badir terus bercerita dengan penuh semangat, mengisahkan betapa kerasnya hidup yang harus ia jalani. Ada masa ketika ia bekerja begitu keras sebagai tukang becak, sampai-sampai tubuhnya hancur karena terlalu lelah, bahkan pernah mengalami kejadian memalukan di depan banyak orang. Dalam keputusasaan, Pak Badir sempat mengutarakan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar kisah Pak Badir, Gogon merasa iba. Sahabat karibnya, Andi, tidak pernah bercerita bahwa kondisi ayahnya seburuk itu akibat ulah dua kakaknya. Namun, tak banyak yang bisa dilakukan Gogon untuk membantu. Di tengah lamunan itu, tiba-tiba sebuah kesadaran menghantam Gogon. Ia ingat bahwa Andi, sahabat karibnya, juga ikut bersamanya ke tempat ini. Namun, kenapa mereka berdua berada di lahan bambu pada malam hari? Dalam kebingungan, Gogon berhenti di jalan setapak, menyadari bahwa Pak Badir kini berdiri di depannya, menunggu dengan sabar sambil menyinari jalanan yang gelap. Pada saat itu, Gogon mendadak teringat bahwa Pak Badir adalah ayah Andi, yang pagi tadi ditemukan tewas gantung diri. Gogon merasa janggal dan mulai tertawa, meski tawa itu segera sirna saat kesadaran baru muncul di benaknya, siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapannya. Dengan gugup, Gogon mengarahkan senter ke arah Pak Badir, dan kengerian melandanya ketika sosok yang dulu dikenalnya berubah menjadi makhluk mengerikan dengan kulit hitam legam, seolah-olah baru saja dibakar hingga tak berbentuk. Bau anyir darah menyengat dari tubuh makhluk itu, membuat Gogon terpaku di tempat. Sosok itu memandang Gogon dengan tatapan yang tajam, kemudian memiringkan kepalanya dengan gerakan aneh, seolah-olah lehernya patah. Hanya senyum putih menyeringai yang terlihat dari bibirnya, kontras dengan kegelapan yang menyelubungi tubuhnya. Gogon melihat sosok itu mulai menari, mengangkat tangan dan kaki bergantian seperti penari jaipong. Kengerian semakin mencengkeram Gogon ketika ia tersadar, mengingat bahwa Pak Badir dahulu memang mahir menari jaipong. Sebelum menjadi tukang becak, ia adalah seorang penari profesional, namun penghasilan sebagai penari tak cukup untuk menghidupi keluarganya. Di tengah kepanikan, Gogon tidak bisa memastikan apakah sosok hitam legam itu benar-benar Pak Badir atau bukan. Yang pasti, Gogon berlari secepat mungkin, berusaha melarikan diri dari tempat itu dengan jantung yang nyaris melompat keluar dari dadanya. Bagi Gogon, tidak ada lagi yang penting selain kembali ke rumah dengan selamat, tanpa peduli lagi dengan tugas menjaga makam yang telah dipercayakan kepadanya. Semua itu kini tak berarti ketika yang seharusnya dijaga justru sedang berkeliaran di tempat lain.
Cerita ini kemudian menjadi topik pembicaraan selama seminggu penuh di warung-warung desa, menyebar luas hingga semua orang, termasuk Gogon sendiri, mengetahui kisahnya. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Pak RT, yang seharusnya bertemu dengan Gogon dan pemuda lainnya di makam, juga memiliki kisahnya sendiri. Malam itu, Pak RT sedang dalam perjalanan pulang dari rumah seorang teman, dengan rencana untuk meminta jimat pelindung. Ia sudah menyampaikan rencana itu kepada Ferdi, meminta bocah itu dan Andi untuk menjemput Gogon nanti, sehingga mereka semua bisa bertemu di area pemakaman. Saat motor Pak RT melaju di tengah kesunyian malam, hanya terdengar suara deru mesin yang memecah keheningan. Jam menunjukkan pukul 9 malam, namun jalanan sudah sepi, hanya ada barisan tanah kosong bersemak di sepanjang jalan. Meskipun merasa tidak nyaman, Pak RT tetap memaksa diri untuk melanjutkan perjalanan. Sebagai ketua RT, ia merasa malu jika menolak menolong warga yang sedang kesusahan. Dengan hati yang was-was, ia memutuskan untuk mengambil rute paling dekat dengan makam, meski harus melewati ladang tebu di samping rawa-rawa yang penuh dengan semak belukar. Tempat ini terkenal sebagai tempat paling sepi dan angker, dengan banyak rumor menyeramkan yang mengelilinginya. Pak RT sempat ragu, menghentikan laju motornya di tengah jalan. Ia benar-benar bimbang antara memilih rute ini atau memutar saja. Namun, perasaan tidak tenang semakin menghantui, terlebih lagi sejak tadi bulu kuduknya berdiri. Mungkin karena jimat yang dibawanya, pikirnya. Setelah berusaha menenangkan diri, akhirnya Pak RT memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, melewati jalan setapak yang dipenuhi rumput gajah dan genangan air. Inilah alasan mengapa tempat ini disebut rawa-rawa desa, tempat yang penuh dengan cerita seram. Dulu, ada kejadian di mana sekelompok anak-anak menemukan mayat bayi mungil yang terapung di atas genangan air di balik rerumputan. Namun, bagian paling mengerikan dari cerita itu adalah bayi yang ditemukan memiliki kepala berbentuk kepala lembu. Cerita ini sempat menggemparkan desa, dengan berbagai spekulasi tentang asal-usul bayi tersebut. Hingga kini, cerita itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Pak RT melaju di atas tanah yang terasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, membuat perjalanan semakin tak nyaman. Meski perasaan tidak enak terus menghantui, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Dirinya adalah manusia, makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan. Dengan keyakinan itu, ia bahkan menantang semua makhluk tak kasat mata untuk menampakkan diri. Namun, keyakinan itu segera goyah ketika dari belakang, ia mendengar suara auman harimau yang sangat jelas. Suara itu begitu nyata hingga membuat keseimbangannya terganggu, terasa penuh amarah. Seketika, Pak RT merasa takut dan memohon ampun dalam hati. Meski auman itu perlahan menjauh, aroma tajam yang menyengat masih terasa di sekitarnya. Tak lama setelah itu, Pak RT melihat sosok hitam berdiri di kejauhan, diam seperti sedang menunggu. Pak RT penasaran, siapa yang berani keluar malam-malam di tempat yang menakutkan ini? Dengan rasa ingin tahu yang menggerogoti pikirannya, ia mempercepat laju motornya, mendekati sosok tersebut. Ketika jaraknya semakin dekat, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek biru tua, tubuhnya tinggi dengan bulu kaki yang terlihat, memakai sandal jepit. Namun, dari badan hingga kepala, orang itu menutupi dirinya dengan sarung, tampak seperti seseorang yang sedang berjaga. Meskipun merasa ada yang janggal, Pak RT tidak enak hati untuk bertanya terlebih dahulu. Sementara auman harimau kembali terdengar, kali ini lebih gencar, Pak RT merasa semakin tidak nyaman. Aroma daging terbakar tiba-tiba tercium, membuatnya semakin waspada. Ia melirik ke spion, melihat sosok pria bersarung itu masih berdiri diam, seperti patung batu. Pak RT merasa lega bisa melewati tempat itu tanpa ada yang terjadi, dan segera mempercepat langkah menuju pemakaman, berharap bisa segera bertemu dengan Ferdi, Andi, dan Gogon. Namun, ketika tiba di pemakaman, pemandangan yang dilihatnya membuat hati Pak RT berdebar kencang.
Di samping makam baru yang masih dihiasi bunga pagi tadi, ia melihat seseorang sedang meringkuk di dekat batu nisan, mengenakan sarung yang menutupi kepalanya. Hati Pak RT mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia mencari-cari ke sekitar, tetapi tidak menemukan Ferdi, Andi, atau Gogon. Hanya sosok bersarung itu yang terlihat, berlutut di samping makam. Pak RT merasa terancam dan mulai mundur, berniat untuk pergi. Namun, tiba-tiba ia menyadari kehadiran Andi di belakangnya, berdiri dengan wajah penuh tanya. Kehadiran Andi memberikan sedikit rasa lega pada Pak RT, dan ia segera menunjuk ke arah makam, memberitahu Andi tentang sosok asing yang dilihatnya. Namun, ketika mereka melihat ke arah makam, sosok itu sudah lenyap. Pak RT merasa bingung dan tak bisa menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya, meski ia mencoba menutupi kegelisahan dengan tawa canggung. Seketika, Pak RT teringat bahwa hanya Andi yang ada di sana. Kemana dua pemuda lainnya? Perasaan tidak enak kembali menghantui Pak RT, terutama ketika ia memperhatikan kaki Andi yang menginjak tanah. Ia mulai meragukan siapa sebenarnya yang berdiri di depannya. Orang-orang sering bilang, jangan mudah percaya saat bertemu seseorang di tempat yang angker. Dalam keheningan yang semakin mencekam, suasana terasa semakin sunyi dan dingin. Tiba-tiba, Pak RT merasakan air membasahi kepalanya. Andi bergerak mundur, dan tak lama kemudian, Ferdi muncul, menjaga jarak sambil menatap Pak RT dengan pandangan waspada. Pak RT berteriak kaget, menyadari bahwa dua bocah itu baru saja menyiramnya dengan air kencing. Namun, saat itulah mereka semua menyadari bahwa mereka adalah manusia sungguhan, dan tidak ada salahnya untuk saling berjaga. Cerita ini mencerminkan ketakutan mendalam akan sosok-sosok tak kasat mata yang seringkali menghantui manusia. Di zaman itu, banyak orang percaya bahwa ada yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan sepotong kain kafan dari mayat yang meninggal pada hari Jumat Kliwon. Ketakutan itulah yang membuat tugas menjaga mayat menjadi sangat berat dan menakutkan. Mereka bertiga duduk di gubuk sementara, mencoba menghangatkan diri dengan sepiring kacang dan gelas-gelas kopi. Sesekali, Ferdi terlihat gusar, mengungkapkan kekesalannya karena saat ia menjemput Gogon di rumahnya, ibunya mengatakan bahwa Gogon sudah pergi. Ferdi yakin, Gogon sebenarnya melarikan diri karena ketakutan. Andi berusaha menenangkan, mengatakan mungkin Gogon benar-benar ketakutan sehingga ia memutuskan untuk mundur. Pak RT setuju dengan pendapat Andi, lalu ia mulai bercerita sambil menunjukkan sebuah jimat berwarna coklat pemberian kawannya, yang konon menyimpan kekuatan seekor harimau. Malam itu mereka habiskan bersama, saling berbagi cerita untuk mengusir sepi, sementara kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, Ferdi merasa ingin buang air besar dan memutuskan untuk melakukannya di sungai. Ia meminta Andi untuk menemani, tetapi Pak RT berpikir bahwa jika kedua pemuda itu pergi, ia akan sendirian di sana. Pak RT kemudian menawarkan diri untuk menemani Ferdi ke sungai, dengan syarat Andi boleh mengenakan gelang jimatnya. Andi menerima tawaran itu dengan anggukan, karena sebagai anak, sudah menjadi tugasnya untuk menjaga makam ayahnya. Pak RT dan Ferdi berjalan bersama menuju sungai, melewati makam-makam yang tersebar di sepanjang jalan. Di bawah pohon-pohon Kamboja yang diselimuti kabut, mereka berdua melangkah perlahan, dengan Pak RT yang memimpin jalan menggunakan senter. Tak lama kemudian, suara aliran sungai mulai terdengar, menandakan bahwa tujuan mereka sudah dekat. Ferdi, yang sudah tidak sabar, mempercepat langkahnya, meninggalkan Pak RT yang kewalahan menghindari tanah berlumpur dan nisan-nisan di sekitarnya. Akhirnya, Pak RT tiba di tepian sungai. Ia berdiri di sana, menerangi sekeliling dengan senter sambil memanggil-manggil Ferdi, yang sudah tidak terlihat. Sungai itu memiliki tebing miring yang tertutup oleh rumput panjang, membuat tubuh Ferdi sulit terlihat. Pak RT terus mencari dengan cemas hingga pandangannya menangkap tangan yang melambai tidak jauh dari tempatnya berdiri. Merasa lega, ia mendekat dan duduk di tepi sungai, namun anehnya, Ferdi tidak menjawab atau berbicara apapun. Pak RT mulai merasa ada yang tidak beres.
Dengan hati-hati, ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekitar, memastikan bahwa tidak ada siapapun selain mereka di sana. Ketika senter diarahkan ke sungai, tiba-tiba muncul sosok manusia yang perlahan memanjat keluar dari dalam air. Pak RT terkejut melihatnya, menyadari bahwa makhluk itu bukanlah Ferdi. Sosok itu terlihat menyerupai manusia, namun dengan wajah yang tidak bisa dikenali, seakan-akan adalah bagian dari kisah hantu yang selama ini dianggapnya hanya mitos. Pak RT langsung tersentak, menjatuhkan senter dari tangannya, dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Di tengah pelariannya, ia sempat melihat Ferdi sedang memperbaiki celananya, tetapi rasa takut menguasainya. Ia tidak peduli lagi dan hanya ingin secepatnya menjauh dari kehadiran sosok misterius yang baru saja ia lihat. Bagi Pak RT, biarlah Ferdi yang harus berhadapan dengan makhluk tersebut, karena semua orang tahu bahwa makhluk itu akan terus mengejar sampai ia mendapat korbannya. Ferdi merasa kebingungan melihat Pak RT bergegas pergi. Ia mengira pria tua itu kembali ke tempat Andi yang sedang berjaga sendirian. Tanpa berpikir panjang, Ferdi memutuskan untuk menyusul. Sepanjang jalan yang gelap di tengah area kuburan, ia tidak merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika telinganya menangkap suara siulan. Ferdi berdiri sejenak, mencoba mencari sumber suara tersebut. Matanya tertuju pada pohon beringin besar di dekatnya. Di bawah pohon itu, terdapat batu besar bekas pondasi, dan di atasnya duduk seorang pria dengan tongkat kayu di tangan. Wajah pria itu tampak familiar bagi Ferdi. Pria tersebut melambaikan tangan, mengisyaratkan agar Ferdi mendekat. Meskipun bingung, Ferdi mendekati pria itu, mencoba mengingat siapa dia sebenarnya. Ketika jarak mereka semakin dekat, barulah Ferdi sadar bahwa itu adalah Pak Badir, penjaga makam yang sudah lama ia kenal. Pak Badir mengisyaratkan agar Ferdi duduk di sampingnya. Tanpa ragu, Ferdi menuruti permintaan itu, karena bertemu Pak Badir di sini bukanlah hal yang aneh. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa janggal, seolah ada detail kecil yang ia lupakan. Sambil duduk di sampingnya, Pak Badir mulai bercerita. Malam di kuburan, katanya, adalah waktu yang tepat untuk menenangkan diri. Ferdi hanya mengangguk pelan, mendengarkan cerita pria tua itu. Pak Badir melanjutkan bahwa ia sudah lama mengidap sakit, sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istri dan anak-anaknya. Ferdi terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya dalam hati mengapa pria itu memilih menyimpan rahasia tersebut. Namun, Pak Badir menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, ia merasa sakit hati. Kedua anaknya yang sudah berkeluarga tidak ada yang mau membantu mereka ketika sedang kesulitan. Ditambah lagi, Andi, anak bungsunya, belum juga mendapatkan pekerjaan setelah setahun menganggur. Hal ini terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa bahwa dirinya adalah beban bagi keluarga. Dalam keputusasaan, ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya agar Andi dan ibunya bisa hidup lebih baik. Ferdi yang mendengar cerita itu hanya bisa mengangguk pelan. Pria tua di sampingnya adalah orang yang sering menemaninya bermain catur di warung Embok Jum, namun kini Ferdi merasa kebingungan bagaimana harus menghiburnya. Namun, pikiran tentang kematian itu tiba-tiba mengingatkan Ferdi akan tujuannya berada di kuburan malam itu bersama Pak Badir. Ferdi memandang wajah pria tua itu, yang kini balas menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Seketika, Ferdi ingat bahwa Andi sedang berada di gubuk bersama Pak RT, menjaga makam. Hening mendadak menyelimuti mereka. Ferdi hanya bisa duduk diam, memandang ke depan, melewati deretan nisan yang tersebar di sekelilingnya. Pak Badir pun terdiam, tak lagi berbicara. Ferdi ingin berlari, namun tubuhnya terasa kaku, seolah kaki-kakinya menolak untuk bergerak. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Tiba-tiba, tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi. Aroma daging yang terbakar pekat tercium menyengat di sekitar mereka. Ferdi merasakan dinginnya tangan Pak Badir yang hitam legam, penuh luka dan darah yang masih basah.
Tubuh Ferdi kaku, tak mampu bergerak, dan ketika ia mencoba menoleh untuk melihat sosok di sampingnya, ia terkejut. Pak Badir kini mengenakan kain kafan, dengan satu tangan terjulur keluar, sementara wajahnya yang hancur hitam legam menatap Ferdi dengan mata kosong. Dalam kepanikan, Ferdi melompat berdiri dan berlari sekuat tenaga, melompati setiap nisan yang ada di depannya. Ia tidak peduli pada apapun yang mungkin sedang mengawasi dari kejauhan. Sosok Pak Badir yang berubah menjadi pocong adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ferdi menerabas semak belukar, hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Ketika akhirnya ia sampai di gubuk dan melihat Andi, Ferdi menceritakan segala yang baru saja ia alami. Namun, Andi tampak tenang, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ferdi mulai menceritakan bahwa Pak RT sudah lama tidak terlihat. Ia merasa tidak sanggup lagi melanjutkan tugas menjaga makam. Setelah mendengar itu, Andi mengizinkannya untuk pergi. Bagi Andi, menjaga makam sendirian bukanlah masalah. Hanya inilah yang bisa ia lakukan sebagai seorang anak yang berbakti. Ferdi terdiam sejenak, memandangi Andi yang napasnya tersengal, namun tekad Andi tak mampu mengubah keputusannya. Dengan mantap, Ferdi memutuskan untuk tetap pergi. Rasa takut yang sejak lama ia pendam mulai merayapi dirinya, meski ia sebelumnya merasa bukanlah seorang pengecut. Cerita-cerita mengerikan yang pernah ia dengar kini terasa begitu nyata di hadapannya. Jika Andi memilih bertahan, maka Ferdi akan pergi. Sebelum benar-benar pergi, Andi menyerahkan sebuah gelang yang sebelumnya diberikan oleh Pak RT. Andi berjanji akan menjemput Ferdi esok pagi. Tanpa disadari, sejak beberapa saat lalu, dari balik pohon besar yang tak jauh dari sana, seseorang atau sesuatu tengah mengawasi mereka. Saat Ferdi menoleh, matanya menangkap bayangan kepala pocong yang mengintip dari balik pohon. Dengan rasa takut yang semakin merayap, Ferdi pun segera berlalu. Andi tetap duduk diam, memandang makam di depannya dengan tatapan kosong. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari kejauhan, langkah yang tak asing bagi Andi. Sosok itu kian mendekat dan akhirnya duduk di sampingnya. Hening menyelimuti mereka hingga Andi perlahan berkata, "Maafkan aku, Pak. Aku rindu." Itulah terakhir kalinya Ferdi menceritakan kejadian tersebut kepada warga desa, sambil menyisipkan keluh kesah tentang Pak RT yang lebih dulu meninggalkan mereka setelah munculnya sosok misterius dari sungai. Gogon, salah satu warga, turut membenarkan bahwa Pak Badir, almarhum yang telah lama meninggal, seringkali menampakkan diri untuk mengungkap aib-aib lama, hingga membuat keluarga Andi menanggung rasa malu yang mendalam, terutama kedua kakaknya. Sejak malam itu, hanya Andi dan keluarganya yang bergantian menjaga makam tanpa meminta bantuan warga lain. Namun, apakah kisah ini berakhir di sana? Tidak. Setiap malam setelah jarum jam melewati angka 12, warga desa kerap mendengar ketukan di pintu rumah mereka. Kabar yang beredar mengatakan itu adalah ulah Pak Badir yang gemar mengusili penduduk. Tak ada satupun warga yang berani membuka pintu. Seiring berjalannya waktu, kejadian aneh tersebut mulai mereda dan akhirnya lenyap. Meski begitu, sosok yang menyerupai Pak Badir terkadang masih terlihat. Namun kini, ia tidak lagi mengganggu warga desa. Hanya para tamu yang kebetulan melewati pohon randu besar yang beruntung dapat melihatnya berdiri di sana, menatap hampa ke arah mereka.